Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emanila Hastiana Harahap, guru bahasa Inggris di Mas Al-Wasliyah Medan sekaligus guru PPG dalam jabatan batch kedua tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Medan dengan nomor induk mahasiswa 82537000290. Pada hari ini Rabu tanggal 27 Agustus 2025, saya akan melaksanakan praktikum pembelajaran di Mas Al-Wasliyah Medan untuk uji kinerja kelas 10 dengan tema descriptive text. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Good morning. Morning, How are you today? I'm good and I'm so happy. Thank you. Okay, I want to check the condition class. Any trash under the table? Okay, please stand up. Okay, thank you. Please sit down. Before we start our lesson today, let's pray first. The leader, first leader, please, let's prayer. Now, I want to check your attendance. Answer in English. Your voice is loud and raise your hand, okay? Okay. Abdurrahman, Aliananda Sakila, Alia Rizky Siva. Now, are you excited today? Yes, ma'am. Okay, to be more excited, I will give you ice breaking. We will do ice breaking together. You ready? Ready. Okay, ice breaking, clap, clap, clap. Yeah? Okay. 1, 2, 3. Nice to meet you, everybody. Listen to me carefully. I'm Emma, your English teacher. Welcome to my English class. I say hello, you say hi. Hello. Hello. I say nice to you, say meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Okay, we applause to my all students. Okay, now, before we continue our material today, do you remember what lesson did last week? Okay, right, simple present. Who is now? What the meaning simple present? Okay, silakan please Putri. Yes, right, simple present adalah peristiwa yang sedang terjadi saat ini. Okay, who can give an example? Okay, Bani. Gunawan decides to form the party. Okay, who else? Any else? Okay, Alia. Amel is very diligent in the class. Okay, give applause to your friends. Okay, now our lesson. We continue our lesson today. What the meaning? Descriptive text. Yes. Descriptive text adalah sesuatu yang menggambarkan, loh. Descriptive text adalah sesuatu yang menggambarkan. Now, I will listen about descriptive text. Okay, look at here. Can you describe what you see? Perempuan, Lesti Kejora, penyanyi, any else? Cantik, hijabers, Muslim ma'am, okay. Any else? Matanya belum. Matanya besar, okay, matanya belok, matanya besar. Penyanyi artis juga, ma'am. Oh, selain penyanyi dia seorang artis, ma'am. Okay. Sebelum saya melanjutkan, apa sih yang dimaksud dengan descriptive text itu? Kalian harus paham nih dulu. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini?
Ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat mengidentifikasi unsur kebahasaan dalam teks deskriptif. Oke, ada yang mau baca? Oke, silahkan. Peserta didik dapat menganalisis unsur teks deskriptif. Oke, number 3, ada yang mau baca? Oke, Sipa, silahkan. Peserta didik dapat menyusun kalimat deskriptif dengan struktur yang benar. Oke, last paragraph. Oke, Rahman. Peserta didik akan menulis dan mempresentasikan deskriptif tentang orang, tempat, hewan, atau benda. Oke, inilah tujuan pembelajaran kita hari ini ya, Nak. Oke, now tadi yang kalian sebutkan tadi tentang si Lesti Kejora itu sudah benar. Benar sekali. Dia adalah seorang artis, juga seorang penyanyi, ya kan? Dia juga perempuan, dia wanita, itu benar. Berarti kalian sudah bisa ini menjabarkan apa yang dimaksud dengan deskriptif teks ini. Di sini ada yang lebih paham, supaya kalian lebih paham. Ada yang ingin membacakan teks yang di depan? Oke, silakan Faik, in front class. Lesti Kejora is a popular Indonesian dance singer. She became famous after winning the first season of the Academy in 2014. She is known for her powerful voice and emotional performances. Lesti is a beautiful woman with long black hair, bright eyes, and sweet smile. She often wears modest and elegant clothes. And she is also known for her graceful appearance, especially when performing on stage. She was born on August 5, 1991 in Bandung, West Java. Lesti began singing dangdut at a very young age. Her voice is strong and soulful, which makes her performances touching and memorable. Lesti is also admired for her humble and polite personality. Despite her fame, she remains close to her friends and family. She is now married to Rizky Bilar and often appears on television shows and social media. Give applause to Faik and Sauki. Teks deskriptif itu adalah sebuah teks atau paragraf untuk menggambarkan sebuah objek secara detail. Tahu apa itu detail? Yes, right. Jelas, terperinci. Yes, mudah dipahami. Jadi, yang namanya teks deskriptif itu, apa-apa sajalah objeknya yang bisa digambarkan kira-kira. Apa-apa saja dia? Yes, manusia, hewan, benda. Yes, right. Dan tempat. Jadi, di dalam penulisan teks deskriptif, itu bisa objeknya adalah manusia, hewan, benda, dan juga tempat. Oke, dan juga tempat. Itulah pengertian dari deskriptif teks. Paham sampai sini? Di dalam deskriptif teks ada yang namanya generic structure. Tahu apa itu generic structure? Oke, generic structure itu adalah struktur umum. Jadi ada struktur-strukturnya untuk kalian menulis, mengembangkan tulisan kalian itu dalam deskriptif teks. Apa saja dia, Mem? Lihatlah di depan. Lihatlah ke papan tulis semua. Yang pertama adalah identification. Apa sih, Mem, yang dimaksud dengan identification? Introduce the object or subject being described. Oke, memperkenalkan suatu objek atau subjek yang ingin digambarkan. Jadi, bagian dari identification ini adalah dia menggambarkannya itu secara jelas, secara clear. Contohnya kayak si Lesti Kejora tadi kan, Lesti Kejora. Berarti yang pertama itu yang mengenai identifikasi ini, siapa nama
yang ada di gambar tersebut? Lesti Kejora, itu harus jelas ya kan? Di mana dia tinggal? Kapan dia lahir? Nah, itulah yang dikatakan dengan identification. Klasifikasinya. Kalau bagian yang kedua di dalam generic structure adalah description. Apa itu description? Ada yang tahu? Apa itu description? Menggambarkan. Jadi, bagian menggambarkan itu apa sih yang dimaksud dengan description ini? Give detail information about the object, appearance, personality, characteristic, etc. Penampilan, kepribadian, dan karakteristik atau karakternya. Jadi bagaimana sih si Lesti itu orangnya? Bagaimana dia ciri-ciri manusianya? Cantik, itulah dia tadi, cantik ya kan? Dia nggak terlalu tinggi ya kan? Dia seperti tadi yang dikatakan Jihan, matanya cukup besar. Nah, itulah dia ya nak. Baru yang kepribadian itu seperti baik, ya kan? Ramah. Itulah yang dikatakan dengan kepribadian. Paham sampai sini? Oke. Next. Nah, saya kembalikan lagi ke teks Lesti Kejora. Deskriptif teksnya. Nah, biasanya nak, identifikasi itu terletak di awal kalimat. Biasanya dia paragraf pertama. Itulah dia. Dan selanjutnya itu adalah description. Nah, bisa kalian lihat di papan tulis. Paragraf pertama itu menunjukkan tentang identifikasi. Saya bisa dibaca kan? Nampak kan nak? Yang di belakang nampak kan? Radin oke, Radin nampak? Oke. Sedangkan paragraf kedua, 3 dan 4 itu adalah bagian deskripsi. Jelas perbedaan antara identifikasi dan deskripsi? Oke, any question? Nothing. Ada juga yang namanya language future. Apa sih language future itu? Unsur kebahasaan. Biasanya itu dia berhubungan dengan grammar. Tahu kan grammar? Structure-nya, ya kan? Tahu kan grammar? Biasanya kalau grammar itu berhubungan dengan tenses, ya kan? Apalagi dia busy voice dan lain-lainnya. Oke, language future descriptive text adalah yang pertama simple present tense. Nah, inilah pelajaran yang sudah kita pelajari minggu kemarin, ya kan? Kita sudah membahas, ya kan? Berarti sudah paham lah ya apa yang dimaksud dengan simple present tense, ya kan? Bentuknya itu kan ada bentuk kata kerja dan bentuk. Oke, berarti masih ingat ya. Berarti kalau bentuk kata kerja itu berarti kata kerja yang digunakan verb one. Kalau dia bentuk nominal, to be yang digunakan adalah to be is am are. Oke. Berarti sampai di sini masih ingat ya, nak? Oke, ini simple present tense. Language future yang digunakan pertama kali adalah simple present tense. Contohnya di dalam teks tersebut, teks yang tadi yang di layar, contohnya ada Lesti Kejora is a popular Indonesian dangdut singer, etc. dan lain-lain. Oke, selanjutnya apa itu language future-nya adjective. Tahu apa itu adjective? Yes, right, kata sifat. Itulah dia, biasanya itu kalau namanya kita menggambarkan seseorang itu nggak akan jauh-jauh itu nak. Pasti berhubungan dengan kepribadiannya, ciri-cirinya, ya kan? Nah, pasti berhubungan dengan kata sifat. Oke, selanjutnya adalah specific yes, right, specific participant. Apa sih yang dimaksud dengan specific participant itu? Inilah dia, name of people. Namanya itu harus jelas. Kayak tadi lah, seperti contoh tadi. Siapa dia? People kan, jelas dia kan, Lesti Kejora. Selanjutnya place, tempatnya ini yang mau dideskripsikan ini harus jelas. Jangan pula kalian mendeskripsikan, misalnya kalian ini mau
mendeskripsikan pegunungan. Berarti kalau di Medan ini daerah pegunungan itu di daerah Brastagi ya kan? Tapi kalian nggak tahu di mana tempatnya. Apa nama tempatnya? Kan aku pernah nih, aku semalam mandi air panas nih, aku pergi ke Brastagi, tapi aku nggak tahu, lupa aku nama tempatnya. Itu namanya bukan mendeskripsikan, ya kan nak? Jadi kalian harus paham nih. Oke, selanjutnya adalah hewan. Nah, begitu juga hewannya juga harus jelas. Setelah itu, apa tadi satu lagi? Yes, right, benda. Bendanya juga begitu. Bendanya juga harus jelas apa yang mau dideskripsikan. Oke, sampai sini paham, nak? Oke, paham. Sekarang saya ingin membagi kelompok nih. Membagi kelompoknya tentang descriptive text. Membuat sebuah teks deskripsi. Saya ingin membagi kalian menjadi 4 kelompok. Tapi kalian yang memilih, kalian ingin apa? Yang mau kalian deskripsikan, yang mau kalian tulis. Jelas? Oke. Siapa yang ingin mendeskripsikan orang? Siapa? Oke. Yang mendeskripsikan benda? Oke. Hewan? Oke. Dan tempat. Siapa yang ingin mendeskripsikan tempat? Oke. Di sini ada potongan puzzle, nak. Sudah saya siapkan. Tadi siapa yang orang? Oke, ini ya bagiannya ya. Oke, yang bagian benda? Benda, oke. Setiap kelompok saya bagi kertas kartonnya 1 kertas karton. Nih kalian terakhir kan? Nah, jadi tugasnya itu gimana, Mem? Tugasnya, sebelum kalian mendeskripsikannya, sebelum kalian menulis descriptive text, kalian susun dulu puzzle-nya, ya kan? Baru bisa kalian jabarkan, ya kan? Sesudah kalian susun, silakan tempel di kertas karton ini. Paham sampai sini? Ya, di sini. Ya, bagaimana keinginan kalian, begitulah dibuat. Ya, saya kembalikan pada kalian mana yang sukanya, mana yang enaknya. Udah setelah itu, sudah dapat nih, udah kalian susun nih puzzle-nya nih. Setelah itu, kalian cari descriptive text-nya. Nah, tadi descriptive text apa aja dia tadi? Strukturnya. Apa aja dia? Klasifikasi dan deskripsinya. Jadi harus ada klasifikasinya dan deskripsinya. Setelah itu harus ada yang namanya unsur kebahasaannya. Apa itu? Grammarnya, yaitu tensesnya, simple present. Jadi kalian harus menulis di sini. Setelah dapat nanti kalian tulis descriptive text-nya, baru kalian tentukan apa di dalam teks deskripsi yang kalian tulis itu mana-mana saja dia. Yang bagian simple present, yang mana saja bagian kata sifat. Paham, nak? Oke, bisa kita kerjakan? Oke. Oh ya, satu lagi. Kalian boleh buka handphone untuk mencari descriptive text-nya di handphone. Kemarin ada saya suruh kalian bawa lem kan sama gunting kan? Iya, lupa juga lagi saya nih ya. Inilah fungsi gunting dan lem ini. Sudah selesai kalian tulis nanti di buku tulis, silakan kalian gunting dan tempelkan ke kertas karton. Oke, terima kasih Putri sudah diingatkan sayanya apa fungsi gunting dan lem ini. Oke, siapa yang buat puzzle? Oke, silakan. Di sini dulu. Di sini. Oh, udah ini ya. Oke. Lanjut, Radit. Waktu 30 menitnya, nak. Sama untuk presentasi. Yang pertama classification, yang kedua description. Iya. Yang kedua deskripsinya. Any question? Nothing? Any question? Nothing? Okay.
structure. And then to stay Sekarang kalian akan presentasi. Saya akan memanggil kelompok pertama untuk presentasi. Silahkan dibacakan. Pertama kalian sebutkan dulu puzzle yang sudah kalian susun itu apa dia? Apa sih dia? Ya, setelah itu kalian bacakan generic structure-nya dan language future-nya. Kelompok pertama untuk mendeskripsikan teks deskriptif tempat. Oke, silakan Putri, Amel, Mali, Mani, dan Radin. Silakan in front class. Identification. Danau Toba is the biggest volcanic lake in the world. It was formed by a massive volcanic eruption thousands of years ago. The lake is surrounded by beautiful hills and lush forests. The water in Danau Toba is very clear and blue. There is also an island in the middle of the lake called Samosir Island, which is famous its traditional Batak culture. Many people visit Danau Toba to enjoy activities such as swimming, boating, fishing, and exploring the forecast. Oke, untuk kelompok Putri, Amel, Mali, Radin, dan Bani, give applause. Oke, next. Oke, please sit down. Oh iya. Oke, now sekarang kelompok Radin, Rizky. Siapa yang baca? Radit, Rizky, Asmi, Alia, dan nampak kan aduh oke. Iya, nanti semua dibaca yang panjang ini nggak usah ya. Oke, silakan untuk kelompok berikutnya. Oke, puzzle-nya juga sudah tersusun nih, saya lihat nih. Silakan. Boleh. Kalau nggak jelas di situ. Puzzle yang disusun. Puzzle yang kelompok kami susun adalah sebuah benda, yaitu jam dinding. Sini lagi. Oke. Object that function as a timekeeping device. Oke, thank you. Give applause to Radit, Rizky, Ajijar, Asmi. Oke, next. Taufik Hidayat is a retired Indonesian badminton player, born on August 10, 1999. In Bandung, West Java. Taufik greatest achievement include winning the men's single gold medal at the Oke, thank you. Give applause to your friend. Oke, sit down. Thank you, Sauki, Rahman, Harun, Alia, dan Nadira. Oke, last group. Classification. Giraffes are social animals, often found in groups called towers, and they use their excellent eyesight to watch out for predators. Despite their size, giraffes are known for their graceful movements and calm demeanor. Oke, language future-nya, simple present-nya, adakah contohnya? Ada, oke, silahkan jelaskan apa-apa saja dia. Simple present. Contohnya, the giraffe with its long neck and legs. Oke, next. Simple present, Mas? Yes, simple present. They are herbivores,
feeding on leaves and twigs from the tops of trees using 18-inch long tongue. You give applause to your friend. Thank you. Oke, berarti kalian sudah paham nih. Dari hasil proyek kalian, saya lihat keren, cantik, cakep, kerjasamanya pun cukup kompak. Give applause to all my students. Oke, sekarang bisa kita simpulkan. Apa kesimpulan pelajaran kita hari ini, Nak? Apa kesimpulan? Oke, silakan sebutkan. Apa itu kesimpulannya? Descriptive text adalah sebuah teks yang menggambarkan sesuatu secara jelas untuk mudah dipahami dan dapat kita rasakan. Berarti kita rasakan itu dalam aksi nyata kalian ya, dalam kehidupan pribadi kalian ya kan, Nak? Oke, baru tadi ada dia yang namanya generic structure ya kan. Generic structure-nya apa saja dia tadi? Klasifikasi, baru deskripsi. Kalau language future-nya apa lagi dia? Dia menggunakan tensi simple present. Apa lagi, Nak? Oke, adjective. Oke, berarti kalian sudah paham ya apa yang dimaksud dengan descriptive text. Di sini saya akan memberi sebuah refleksi bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari descriptive text. Ini akan saya bagikan, kalian isi ya, Nak. Kalian isi. Oke, sudah bisa dikumpul, udah siap semua, Nak? Oke, finish. Setelah mempelajari descriptive text, bagaimana, Harun? Sangat seru. Bani? Happy. Rizky? Happy. Radit? Oh, excited. Saya kira biasa aja, maklum lah ya. Bagaimana perasaan Jihan? Happy. Putri? Menyenangkan. Alia? Nanda? Excited. Saya lihat pun hasil kerja kalian mantap, keren, cakep. Saya lihat pun kerja kelompoknya semua bekerja aktif. Aktif dia, karena tidak ada yang tidak bekerja. Berarti kalian bisa untuk menghandle yang mana yang untuk menyusun puzzle, yang mana untuk mengerjakan generic structure-nya, yang mana untuk mengerjakan language future-nya. Berarti kalian sudah bisa untuk menghandle bagian-bagian mana yang akan kalian kerjakan. Berarti kekompakan kalian cakep nih. Oke, give applause to all my students. Oke. Minggu depan kita akan mempelajari apa? Lanjut unit kedua. Watching sports event in the past. Berarti grammar yang kita bahas adalah past tense. Oke, berarti itu masa lampau. Jadi sebelum saya menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan past tense, bisa kalian cari terlebih dahulu ya, Nak. Apa sih itu past tense? Bagaimana sih rumusnya? Apakah sama dia menggunakan verb 1? Apakah dia menggunakan verb 2? Atau dia verb 3? Bisa kalian lihat. Bisa kalian cari dari Google ataupun dari kamus. Di tengah kamus itu ada ya kan? Saya ucapkan terima kasih waktunya untuk hari ini. Silakan ketua kelas, siapkan kelasnya agar kita pulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.